Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Hosea pasal 1. Di dalam Hosea pasal 1 ini, Tuhan di dalam kedaulatannya memilih bangsa Israel menjadi umatnya dan Ia menjadi Allah bagi bangsa Israel. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa di dalam perjalanan kerohanian bangsa Israel, mereka menjadi bangsa yang tidak setia dengan cara berbalik dari Tuhan, kemudian mereka menyembah kepada berhala-berhala. Itulah sebabnya di dalam Hosea ini, di ayatnya yang kedua dan ketiga, dikatakan bahwa bangsa ini telah bersundal dengan hebat. Jadi mereka meninggalkan Tuhan, kemudian menyembah kepada berhala-berhala. Hal ini merupakan sebuah dosa yang sangat serius bagi Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua dari Hosea pasal 1 bahwa ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini sudah bersundal dengan membelakangi Tuhan." Jadi ketidaktaatan bangsa Israel, ketidakseriusan bangsa Israel kepada Tuhan merupakan sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dengan jalan menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada berhala-berhala, dan mereka disebut sebagai pesundal. Dan karena mereka adalah orang-orang pesundal, maka seharusnya Tuhan menghukum mereka, Tuhan mematikan mereka, Tuhan menghukum mereka dan mengabaikan mereka. Tetapi sekalipun Allah disakiti, hati Tuhan disakiti, sekalipun Allah itu ditinggalkan oleh umatnya, Dia tetap menjadi Allah yang setia kepada umatnya. Bahkan Israel disebut umat kesayangannya, sekalipun mereka telah berlaku tidak setia. Betapa besarnya kasih dan cinta Tuhan terhadap umatnya. Dan di ayat 7 dikatakan begini, "Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita garis bawahi adalah saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari orang-orang Israel. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang rohaninya tidak lebih baik daripada orang-orang Israel. Tetapi kita juga adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang seharusnya layak dihukum, seharusnya layak dimatikan, seharusnya layak dibinasakan. Tetapi di dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa aku menyayangi kaum Yehuda, aku juga menyayangi umatku yang percaya kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita diselamatkan, kalau hari ini kita masih merasa mendapatkan anugerah Allah, itu bukan karena kita terlalu baik, bukan karena kita terlalu kudus dibanding dengan orang lain, tetapi karena Tuhan. Ayat 7 mengatakan, "Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan." Jadi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena nama Tuhan. Jadi keselamatan itu datang karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, dalam kaitan dengan perayaan Natal tahun ini, seharusnya saya dan Bapak Ibu tidak ada lagi harapan. Tetapi Allah di dalam kasih sayangnya, Ia harus mengutus putranya yang tunggal, putranya yang satu-satunya datang ke dalam dunia ini untuk
menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saya dan Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan karena Tuhan mengingat akan perjanjiannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk memahami kehendak-Nya, hidup di dalam kebenarannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersukacita dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam.